Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tajwid tentang hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan keempat huruf ini, yaitu disebut idgham bi gunnah. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah yaitu ada 4. 1 ya, 2 nun, 3 mim, 4 waw. Diingat, 1 ya, 2 nun, 3 mim, 4 huruf waw. Diingat. Tapi untuk video kali ini kita membahas 2 ini dulu, yang ya dan nun. Mengapa 2? Karena videonya untuk mempersingkat waktu. Kita mulai. Idgham bi gunnah. Apabila, diingat, fokus ke ini. Apabila ada nun mati, nun sukun ataupun tanwin, entah itu tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, atau sering yang kita katakan fathatain, kasrotain atau dhammatain, bertemu dengan salah satu keempat huruf ini, ya, nun, mim, waw, maka itu disebut idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Cara membacanya masuk dengan berdengung. Diingat, kami ulang, apabila ada nun mati atau nun sukun ataupun tanwin, entah itu tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, fathatain, kasrotain atau dhammatain, bertemu dengan keempat salah satu huruf ini, yaitu huruf ya, nun, mim, waw, entah itu salah satu huruf ini, berarti cara membacanya masuk dengan berdengung. Ketika masuk berdengung, masuknya apa? Masuknya nun mati ataupun tanwin masuk keempat huruf ini secara berdengung. Langsung ke contoh. Ini yang yang nomor satu yaitu huruf ya. Ini nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Diingat, nun mati bertemu dengan ya. Contoh, may yaqulu, seperti itu cara membacanya. May yaqulu harus dibaca seperti itu. Mengapa? Karena di sini ada nun mati. Nun mati bertemu dengan ya. Bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Maka disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Masuk dengan berdengung. Masuknya nun mati kepada ya harus dengan cara berdengung. Contohnya, may yaqulu, seperti itu cara membacanya. Masuknya dengan berdengung. Contoh berikutnya masih tetap di nun mati bertemu dengan ya. Faman ya'mal, seperti itu. Karena ada nun mati bertemu dengan ya, disebut apa? Disebut idgham bi gunnah. Nun mati bertemu dengan ya disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Masuk dengan berdengung. Masuknya nun mati ke ya harus berdengung. Bukan dibaca seperti ini, faman ya'mal, itu salah.
Faman ya'mal itu salah, ataupun dibaca seperti ini juga salah. Faman ya'mal itu juga salah. Mengapa? Karena itu tidak berdengung. Yang benar bagaimana? Faman ya'mal seperti itu. Faman ya'mal seperti itu. Bukan faman ya'mal itu salah, ataupun dibaca seperti ini juga salah. Faman ya'mal itu juga salah. Diingat, cara membacanya harus faman ya'mal. Seperti itu. Contoh berikutnya masih tetap di iya. Ini tanwin. Tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya. Yauma idzi yasduru. Yauma idzi yasduru. Seperti itu. Ini fokus ke ini. Tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya dihukumi apa? Dihukumi idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Masuk dengan berdengung. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Ada 4. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Berarti ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ya, maka itu dihukumi idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Yauma idzi yasduru. Seperti itu. Bukan dibaca yauma idzi yasduru. Itu salah, ataupun dibaca seperti ini juga salah. Yauma idin yasduru. Itu salah. Yang benar bagaimana? Yauma idzi yasduru. Seperti itu. Kita beralih ke yang nun. Yang nun yang nomor 2 nun. Yang nun, yang iya sudah ya. Tinggal yang nun. Man nasya'u. Man nasya'u. Mengapa dibaca seperti itu? Karena ada nun mati. Nun mati bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan nun. Nun ini. Nun mati bertemu dengan nun dihukumi apa? Dihukumi idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Masuk dengan berdengung. Masuk dengan berdengung. Maksudnya apa? Masuknya nun mati ke nun harus berdengung. Man nasya'u. Man nasya'u. Seperti itu. Man nasya'u. Seperti itu. Bukan dibaca man nasya'u. Itu salah. Ataupun dibaca man nasya'u. Itu juga salah. Diingat, harus cara membacanya harus berdengung. Man nasya'u. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya masih tetap di tanwin. Tanwin bertemu dengan nun. Bertemu dengan nun. Tanwin bertemu dengan nun dihukumi apa? Dihukumi idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Harus berdengung. Masuknya apa? Masuknya tanwin ke nun harus berdengung. Contohnya bagaimana? Hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Seperti itu. Tanwin masuk ke nun harus berdengung. Ini tanwinnya ini masuk ke nun harus berdengung. Diingat. Contoh berikutnya amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Seperti itu cara membacanya. Karena di sini ada tanwin bertemu dengan nun. Tanwin bertemu dengan nun dihukumi apa? Dihukumi idgham bi gunnah. Ada berapa idgham bi gunnah? Huruf idgham bi gunnah ada 4. 1 ya, 2 nun, 3 mim, 4 waw. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan keempat huruf itu? Cara membacanya harus masuk dengan berdengung.
Masuknya apa? Masuknya tanwin ataupun nun ketika masuk ke huruf idgham bi gunnah. Amilatun nasibah, seperti itu. Amilatun nasibah, seperti itu. Bukan dibaca amilatun nasibah, itu salah. Amilatun nasibah, itu salah. Mengapa? Karena itu tidak berdengung, itu jelas. Apanya yang jelas? Tanwinnya itu jelas. Amilatun nasibah, tun itu jelas kan? Yang berdengung seperti apa? Amilatun nasibah. Ini kurang titik, maaf, ini ada titiknya. Amilatun nasibah, seperti itu cara membacanya. Mari kita ulang. May yaqulu, seperti itu. May yaqulu. Contoh berikutnya, famay ya'mal, famay ya'mal yauma idzi yasduru, yauma idzi yasduru. Contoh berikutnya yang nun, man nasya'u, man nasya'u. Contoh berikutnya yang tanwin bertemu dengan nun, hittatun naghfir lakum, hittatun naghfir lakum. Itu seperti itu cara membacanya. Yang terakhir, amilatun nasibah, amilatun nasibah, seperti itu. Diingat, apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, pasti itu dihukumi idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Cara membacanya masuk dengan berdengung. Diingat, kita sudah membahas kedua huruf ini, ya dan nun. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang nun mati ataupun tanwin ketika bertemu dengan mim ataupun waw. Diingat. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah, dan diingat ini harus dihafal, wajib dihafal untuk mengetahui ada berapa huruf idgham bi gunnah. Ketika membaca atau praktek di Al-Quran, langsung tahu bahwa ini adalah hukum idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana, hurufnya ada berapa, dan prakteknya bagaimana. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila video kami atau channel kami dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.